Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Salam dan bahagia. COVID-19, nama yang sudah tidak asing lagi bagi kita. COVID-19 merupakan varian virus baru yang ditemukan sekitar tahun 2019 dan menyebar secara cepat dan luas ke seluruh penjuru dunia. Hingga saat ini, berbagai negara, termasuk Indonesia, masih berjuang melewati pandemi COVID-19 ini. Berbagai usaha dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Sedikit mengulas mengenai virus ini, COVID-19 atau yang sering kita sebut sebagai virus corona merupakan kelompok besar virus yang menyebabkan berbagai jenis penyakit, mulai dari batuk, pilek, hingga penyakit yang lebih parah. Virus ini dapat menyebar antar sesama manusia. Jenis virus corona ini tidak hanya COVID-19, ada beberapa jenis virus corona lainnya yang pernah menjadi wabah di dunia, seperti SARS-CoV yang terjadi sekitar tahun 2002, kemudian ada juga MERS-CoV yang terjadi sekitar tahun 2012, dan yang sedang kita hadapi sekarang ini yaitu COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2019. Berdasarkan informasi, saat ini COVID-19 telah mengalami mutasi yang menyebabkan munculnya varian-varian virus baru dengan tingkat penularan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, gejala infeksi dari virus ini secara umum masih sama, seperti flu, batuk, demam, sakit tenggorokan, gangguan pada indera penciuman dan pengecapan, kemudian menggigil, nyeri otot, dan kelelahan serta sesak nafas. Selain itu, ada juga gejala yang lebih jarang terjadi namun juga dialami oleh beberapa orang yang terinfeksi COVID-19, seperti mual atau muntah, diare, dan gangguan pada kulit yang mirip seperti cacar air. Akan tetapi, gejala-gejala yang disebutkan di atas belum bisa dipastikan sebagai tanda khas atau tanda pasti dari infeksi COVID-19. Harap diingat bahwa tidak semua orang yang terinfeksi virus ini memiliki gejala yang sama. Proses penularan dari virus COVID-19 ini bagaimana sih? Kok bisa virus ini menyerang manusia? Ya, jadi ada dugaan bahwa virus ini awalnya menyebar dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus ini juga dapat menyebar dari manusia ke manusia. Penularan COVID-19 ini yang utama adalah melalui percikan renik atau droplet yang keluar dari saluran pernafasan manusia. Droplet ini keluar ketika seseorang batuk, bersin, atau berbicara. Droplet yang mengandung virus kemudian dapat masuk ke dalam mulut atau hidung orang lain di sekitarnya secara tidak sengaja dengan cara terhirup langsung ke dalam paru-paru, atau juga droplet ini hinggap di tangan atau permukaan benda, lalu orang lain menyentuh tangan, benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulutnya sendiri. Siapa saja yang beresiko tinggi dapat tertular COVID-19 ini? Pertama, seseorang yang melakukan kontak dekat dengan orang yang sudah terinfeksi, seperti keluarga yang tinggal serumah dengan orang tersebut. Lalu, seseorang yang pernah melakukan kontak minimal 7 hari dengan pasien positif COVID-19. Lalu, seseorang yang tidak sengaja menghirup percikan ludah dari batuk atau bersin dari orang tersebut. Seseorang juga dapat tertular COVID-19 apabila orang tersebut tidak sengaja menyentuh ludah dari pengidap infeksi COVID-19 yang membuang ludah sembarangan. Selanjutnya, seseorang dapat tertular COVID-19 apabila menyentuh benda-benda yang telah terkontaminasi, contohnya menyentuh gagang pintu di tempat umum, serta pegangan di bus maupun kereta, tombol lift, dan lain sebagainya, lalu menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut. COVID-19 ini juga dapat menular ketika kita berjabat tangan dengan orang yang terinfeksi virus tersebut. Seseorang yang memiliki profesi yang mengharuskan untuk melakukan kontak dengan banyak orang, ini juga memiliki resiko tinggi tertular virus COVID-19 ini. Contohnya, petugas kesehatan seperti dokter, perawat, kemudian juga ada polisi, sopir kendaraan umum, petugas bandara, kurir, pengemudi ojek online, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui apakah seseorang ini terinfeksi COVID-19 atau tidak, ada beberapa pemeriksaan medis yang harus dilaksanakan, antara lain tes cepat atau rapid test.
Tes ini merupakan screening awal infeksi virus corona atau COVID-19 pada orang yang beresiko tinggi untuk mengalaminya. Sampel yang digunakan adalah darah dari jari atau pembuluh darah vena. Hasil tes ini bisa keluar dalam waktu sekitar 15 menit. Akan tetapi, tingkat keakuratan atau sensitivitas rapid test ini sangat beragam, yaitu 33 hingga 93%. Orang yang memiliki hasil positif dari tes ini akan direkomendasikan ke rumah sakit rujukan COVID-19 guna menjalani tes PCR atau swab test. Selanjutnya, ada rapid swab test. Rapid swab test atau tes antigen ini dilakukan dengan swab pada tenggorokan. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi antigen atau protein virus. Hasil pemeriksaan ini bisa keluar dalam waktu sekitar 30 menit, tapi tingkat keakuratannya juga tergolong rendah, yaitu sekitar 34-80%. Lalu ada antibody serology test. Seperti tes cepat atau rapid test, antibody serology test juga menggunakan darah dari pembuluh darah vena sebagai sampel. Hasil tes ini dapat keluar dalam waktu 18 menit dengan tingkat keakuratan yang berbeda-beda, tergantung pada kapan pasien menjalaninya. Yang terakhir ada tes PCR atau swab test. Tes PCR dilakukan dengan swab pada tenggorokan atau hidung. Pemeriksaan ini akan menjadi tes konfirmasi dalam mendeteksi COVID-19. Tes ini akan mendeteksi materi genetik virus dengan tingkat keakuratan paling tinggi, yakni sebesar 91-98%. Selain rapid test dan swab test, pasien juga bisa dianjurkan untuk menjalani ronsen dada untuk melihat adakah cairan pada paru dan juga melakukan CT scan dada guna melihat ada tidaknya gambaran ground glass opacity pada paru-paru. Kapan seseorang ini dianggap positif COVID-19? Kasus konfirmasi atau seseorang yang didiagnosis positif COVID-19 ditentukan ketika ada hasil tes swab PCR yang positif. Kasus konfirmasi ini dibagi menjadi dua jenis, yakni kasus konfirmasi dengan gejala atau juga disebut sebagai simptomatik dan juga kasus konfirmasi yang tanpa gejala atau disebut sebagai asimptomatik. Hingga saat ini, para pakar medis masih terus melakukan riset dan pengembangan untuk menemukan cara mengobati virus COVID-19 ini. Meski begitu, dokter umumnya akan menganjurkan sederet upaya untuk merendahkan gejala COVID-19 yang masih dapat ditangani sendiri di rumah. Beberapa langkah mandiri tersebut meliputi, yang pertama, melakukan isolasi mandiri di rumah dengan menerapkan protokol kesehatan. Kedua, perbanyak istirahat. Minum banyak cairan, terutama air putih. Jangan lupa untuk mengkonsumsi obat pereda demam dan nyeri tenggorokan, misalnya aspirin, ibuprofen, dan paracetamol. Namun harap diingat bahwa aspirin tidak boleh diberikan pada orang berusia di bawah 19 tahun. Lalu, mandi air hangat atau menggunakan humidifier atau alat pelembab udara untuk mengurangi nyeri tenggorokan. Seseorang yang menjalani isolasi mandiri dianjurkan untuk senantiasa memakai masker meski berada di dalam rumah. Langkah ini sangat efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Sementara itu, seseorang yang terinfeksi COVID-19 dengan gejala yang berat harus menjalani perawatan di fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit rujukan COVID-19. Mereka akan mendapatkan terapi suportif seperti ventilator berupa alat bantu nafas. Pada beberapa pasien yang memerlukan perawatan di rumah sakit, dokter akan memberikan obat-obatan hingga hasil tes terbukti negatif. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Langkah pencegahan COVID-19 secara umum ini meliputi, yang pertama, menjaga jarak atau social distancing. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, lebih sering cuci tangan. Selanjutnya, jangan sering menyentuh mata, hidung, dan mulut. Lalu, menghindari kontak dekat dengan pasien yang terinfeksi. Jangan bepergian ke negara atau wilayah yang memiliki kasus wabah yang tinggi. Selalu kenakan masker, menghindari kontak dekat dengan hewan liar, memasak makanan hingga matang sempurna, dan yang terakhir, menerima vaksin COVID-19. Tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan upaya pencegahan agar virus COVID-19 ini tidak menyebar lebih luas. Apapun pandangan kita terhadap pandemi COVID-19 ini, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada.
tetap melakukan berbagai usaha yang positif untuk menjaga kesehatan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Ketika tubuh kita sehat, kekebalan tubuh kita kuat, bukan hanya untuk mencegah terinfeksi dari virus COVID-19 ini, melainkan juga dapat mencegah terinfeksi dari berbagai penyakit lainnya. Ayo mulai dari menjaga dan melindungi diri kita sendiri terlebih dahulu, karena saat itu kita juga sedang melindungi dan menjaga orang lain. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita bersama. Semoga kita dan orang-orang di sekitar kita senantiasa diberi kesehatan agar kita semua dapat berjuang bersama melewati pandemi COVID-19 ini. Dan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga diberi kekuatan dan lekas diberi kesembuhan. Stay safe and stay healthy. Salam dan bahagia.